Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh sobat kece dimanapun berada. Masih bersama Kace dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini Kace akan membawakan cerita baru yang gak kalah seru dengan judul Para Pemuja Iblis Part Nyi Blorong, sebuah karya karangan Kak Breaking 182. Sebelumnya Kace ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182 karena sudah berbesar hati mengizinkan Kace untuk membacakan cerita karangannya. Untuk sobat kece yang senang membaca, jangan lupa untuk dukung Kak Breaking 182 juga. Link cerita asli sudah Kace sertakan dalam kolom deskripsi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Nyi Blorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ada beberapa versi yang menyebutkan makhluk ini menghuni pedataran Gunung Merapi. Ada juga yang mengatakan Nyi Blorong tinggal di kawasan pantai selatan. Nyi Blorong tak hanya dikenal akan kecantikannya, tapi juga bisa membuat manusia menjadi kaya raya. Namun, untuk itu, harus ada imbalan atau tumbal dalam ritual pesugihan itu. Bagi para pemuja pesugihan Blorong, jika mereka berhasil melakukan persekutuan, maka harus menyiapkan kamar kosong sebagai tempat untuk melakukan pemujaan. Di kamar ini, Blorong akan menjalin hubungan badan dengan pemilik pesugihan untuk mengikat jiwanya. Setiap malam purnama, sang pemilik juga harus menyediakan tumbal nyawa. Pada saat awal melakukan perjanjian, pemilik pesugihan Nyi Blorong sudah melakukan kesepakatan menumbalkan salah seorang anggota keluarganya yang paling dicintainya. Namun, setelah tumbal yang pertama, pemilik pesugihan bisa melepas Nyi Blorong mencari tumbalnya sendiri. Biasanya diletakkan di jalan raya yang tak jauh dari jembatan sungai. Dampak dari adanya Nyi Blorong di jalan raya tersebut, maka jalan raya akan menjadi rawan kecelakaan. Selain memasang tumbal di jalan raya, pemilik pesugihan juga bisa menandai orang lain untuk tumbal Nyi Blorong. Orang yang akan dijadikan tumbal oleh pemilik pesugihan biasanya memperoleh banyak pemberian, tidak hanya uang dan makanan, tapi juga harta benda yang diberikan. Pemberian ini sebagai tanda untuk Nyi Blorong, nyawa seseorang yang akan dijadikan tumbal pesugihan untuk mendatangkan kekayaan secara instan. Cerita kali ini akan bercerita seorang anak manusia yang tersesat dalam kegelapan karena himpitan hidup sehingga lupa bahwa ada zat yang lebih tinggi dari apapun yang bisa dimintai pertolongan, yaitu zat Sang Maha Kuasa pemberi kehidupan semua makhluk di seantero dunia. Hujan lebat menggebrak bumi, guntur menggelegar berkepanjangan. Kilat sambar menyambar, saat itu baru lepas tengah hari, tapi hujan lebat. Gumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicekram gulitanya malam. Dua orang berhenti di kaki Gunung Merapi sebelah barat yang merupakan bukit berbatu-batu hampir tanpa pepohonan. Suasana tampak gersang meski tengah dihajar hujan yang mencurah sangat deras dari langit. Kaki gunung dicekam kesunyian aneh di tengah hujan yang mengguyur. Sesekali terlihat kilat menyambar dan suara geledek menggelegar merobek gendang telinga. Suara tiupan angin di kejauhan bergaung di sela bebatuan. Orang yang memakai kemeja hitam lusuh yang telah kuyup kena air hujan mengangkat kepala, memandang ke arah puncak Gunung Merapi. Kabut tipis yang sedari tadi berbondong-bondong turun dari puncak gunung, nampak membungkus sudut-sudut Gunung Merapi. Diam-diam, orang yang memakai kemeja hitam lusuh itu merasakan adanya keangkeran tersembunyi di Gunung Merapi itu. Hartono, aku hanya mengantarmu sampai di sini. Yang berkata adalah kakek bertelanjang dada bercelana komprang warna hitam dan memakai caping bambu. Pada wajahnya, sebelah kiri pipinya ada cacat bekas luka yang sangat besar dan tak sedap untuk dipandang. Kenapa tidak terus sampai ke puncak gunung sana? Tanya Hartono tanpa mengalihkan pandangan kedua matanya dari puncak Gunung Merapi. Si kakek menggeleng. Bukankah kita sudah berjanji? Ujar si kakek yang bernama Mbah Dipo. Ku antar kau sejauh ini sampai kemari tanpa upah, tanpa imbalan. Semua demi membantumu agar kau lepas dari masalah yang sedang kau hadapi. Ingat itu, Hartono. Sulit bagiku untuk menerangkan padamu.
Kau telah berani datang kemari dan memikirkan segala risiko yang kelak akan kau terima. Bahkan hendak naik ke puncak gunung itu, kau akan menemui makhluk itu dan mengikat janji dengan jaminan nyawa keluarga dan nyawamu sendiri. Jika kau tidak yakin dan ingin mengurungkan niatmu, lakukan sekarang, mumpung kau belum ada di puncak. Jangan sampai sudah di puncak kau tidak yakin. Sama saja kau hanya mengantar nyawa, mati sia-sia dan menjadi bangkai. Aku yakin dan seyakin-yakinnya untuk menempuh jalan ini. Penghinaan orang-orang desa Sambirejo harus dibalas. Orang yang bernama Hartono mukanya memerah padam dan giginya gemertakan menahan amarah setelah berbicara seperti itu. Hartono, sebetulnya aku kasihan padamu. Terus terang, aku yakin kau akan kembali ke kaki gunung ini dengan keadaan yang lain dari dirimu sekarang. Kalau begitu, kau boleh pergi sekarang, kata Hartono sembari membalikkan tubuhnya dan berjalan mendaki ke arah puncak gunung berapi, meninggalkan Mbah Dipo yang masih memandangi kepergian Hartono, sampai punggung orang itu lenyap ditelan dari rimbunan pohon. Desa Sambirejo merupakan desa berhawa sejuk yang berada di kawasan pegunungan Seribu Gunung Kidul. Kebanyakan penduduknya hidup dari bercocok tanam. Sebagian besar sawah ladang yang ada di desa itu adalah milik Juragan Sentiko, bekas seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang kini berusia hampir 70 tahun. Meskipun sudah lanjut usia begitu, Juragan Sentiko masih kelihatan gagah dan kukuh. Tubuhnya yang tinggi tidak kelihatan bungkuk, walau kalau berjalan dia selalu dibantu oleh sebuah tongkat berhulu gading putih kekuningan. Rambut dan kumisnya telah memutih seperti kapas. Juragan Sentiko merupakan penduduk pendatang yang berasal dari daerah Ambarawa. Di samping rumah megah dan besar kediaman Juragan Sentiko, terdapat sebuah halaman luas yang ditumbuhi pohon sawo kecik dan jambu darsana di tiap-tiap sudut halaman. Terdengar deru suara mobil berhenti di depan regel pintu gerbang kediaman Juragan Sentiko. Dari mobil Toyota Hardtop berwarna hitam itu keluar dua orang lelaki. Di sebelah depan adalah seorang lelaki berkaos oblong dan memakai celana jeans yang dekilnya tidak berbeda jauh dengan kaos yang dikenakannya. Berusia sekitar 40 tahun. Rambutnya yang gondrong tampak ditutup dengan kain hitam. Sementara berewok meranggas dan tidak beraturan tambah membuat mukanya menjadi angkat. Di belakangnya mengikuti lelaki tinggi kurus dengan cacat bekas luka di pipi kiri, serta memiliki gigi sedikit tonggos memakai jaket dan di kepalanya ada topi pet berwarna hitam. Mereka berdua adalah Baroto dan Daldiri, anak buah dari Juragan Sentiko. Seorang lelaki parubaya berbadan kurus segera meletakkan sapu ijuk yang sedang dipegangnya, lalu tergopoh-gopoh membukakan pintu regol yang masih terkunci. Maaf Den Baroto dan Mas Daldiri, pintu gerbang belum saya buka, kata si lelaki parubaya berbadan kurus itu yang ternyata bernama Parman. Baroto dan Daldiri hanya diam tidak menjawab perkataan Parman, lalu mereka berdua masuk ke dalam pekarangan Juragan Sentiko. Di teras depan, tapak Juragan Sentiko duduk di kursi rotan berwarna kecoklatan. Di samping kanan dan kirinya, duduk dua orang wanita yang usianya masih tergolong muda. Pakaian mereka yang bagus dan panjang melekat ketat ke tubuh mereka, hingga jelas kelihatan membayang keluar potongan badan mereka yang bagus ramping. Demikian pula rambut hitam panjang yang tersanggul rapi di atas kepala masing-masing. Mereka berdua ini adalah istri-istri dari Juragan Sentiko, yang memakai baju merah dan duduk di samping kanan bernama Kuntini, dan yang sedang duduk di sebelah kiri tampak sedang mengaduk kopi dalam cangkir yang masih panas serta memakai baju berwarna krem bernama Nastiti. Selamat pagi Juragan Sentiko. Kedua anak buah Juragan Sentiko menjura hormat. Duduk kalian berdua, kata Juragan Sentiko sembari meletakkan cangkir di atas meja yang berada di depannya. Apa tugas yang aku berikan kepada kalian sudah dikerjakan? Sudah Juragan, dan hasilnya sesuai dengan yang Juragan kehendaki. Semua pedagang membayar utang-utangnya lunas, beserta bunga-bunganya, jawab lelaki tinggi kurus yang memiliki bekas luka di pipi kirinya. Bagus. Kalian berdua memang anak buahku yang bisa diandalkan. Juragan Sentiko tersenyum puas, sembari tangannya mengelus paha Kuntini yang duduk di sebelah kanannya. Wanita itu tersenyum manja lalu meletakkan tangan Juragan Sentiko ke pangkuannya. Ada tugas lagi untuk kalian berdua.
tagih hutang kepada Hartono, anaknya Mangun Sarkoro. Rumahnya ada di atas batas desa Sambirejo dekat area pesawahan. Hartono yang baru saja dipecat dari perusahaan karena dituduh korupsi itu kan? Iya dia, siapa lagi? Apakah ada Hartono lain di desa ini selain dia? Demprat Juragan Sentiko. Kedua orang itu sontak mengkeret, lalu menundukkan muka. Kedua istri Juragan Sentiko tertawa melihat kelakuan anak buah suaminya itu yang mengkeret ketakutan. Hingga buah dadanya yang menyembul besar kelihatan bergoyang-goyang, membuat Daldiri yang melirik sesaat jadi menahan nafas. Sudah lama Hartono juga tidak mengembalikan uang pinjaman dari zaman bapaknya sakit dan sekarang telah mati. Aku sudah terlalu sabar untuk dia. Sekarang bunga-bunganya juga sudah membengkak besar. Lakukan sebisa kalian. Kalau perlu. Mendadak Juragan Sentiko melirihkan suaranya, lalu memberi isyarat telunjuk disilangkan di tenggorokannya. Tapi jangan sampai mati, maksimal patah tulang iga saja sudah cukup. Laksanakan Juragan, sekarang juga kami berdua akan ke rumah Hartono. Hartono berdiri di depan rerumpunan pohon bambu di puncak bukit, memandang ke depan. Jauh di bawahnya terhampar pemandangan yang sangat indah berupa suatu pedataran yang dipenuhi petak-petak tanah pesawahan. Sebuah sungai kecil berair bening yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi membelah pendataran pesawahan dan desa Sambirejo. Sungai kecil itu selanjutnya mengalir ke selatan, melewati tambak-tambak ikan dan akhirnya bermuara di laut biru yang jauh di sana. Pikirannya menerawang, banyak yang terjadi belakangan ini di kehidupan Hartono. Berawal dari dituduhnya dia korupsi uang perusahaan, sehingga Hartono harus mengembalikan uang yang hilang itu. Uang tabungan ludes, mobil motor habis dijual. Cobaan belum sampai di situ. Ayah kandungnya, Mangun Sarkoro, sakit keras. Banyak rumah sakit di Wonosari sudah coba disinggahi, tetapi tidak juga mampu menyembuhkan penyakitnya. Beberapa paranormal juga masih nihil. Uang banyak telah dihabiskan, hingga akhirnya Hartono terpaksa meminjam uang kepada Juragan Sentiko, rentenir kejam di desa Sambirejo. Hartono memalingkan kepalanya ketika di ujung jalan kecil di bawahnya terdengar suara berisik mesin mobil yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil hardtop warna hitam tampak melaju membelah jalan pedesaan menuju ke arah selatan. Kepulan asap yang ditinggalkan tampak memutih, lalu membumbung dan pudar di terpa angin. Sinting, siapa yang ngebut di jalan desa seperti ini? Batin Hartono dalam hati. Setelah beberapa lamanya Hartono tertegun, lelaki ini tiba-tiba saja merasa tidak enak. Setiap saat terbayang kembali mobil hardtop hitam yang melaju kencang tadi. Bukannya itu mobil anak buah Juragan Sentiko, dan arahnya seperti dari arah rumahku. Akhirnya Hartono segera menuruni bukit, berlari-lari kecil menuju pulang ke arah rumahnya. Di serambi depan rumah menggeletak dua sosok tubuh. Satu di antaranya seorang perempuan tampak tergeletak di depan pintu keluar. Rambutnya acak-acakan, beberapa helai rontok berserakan di lantai. Sudut bibirnya pecah mengalirkan darah. Pipi dan mata tampak lebam membiru. Dialah Marni, istri dari Hartono. Di bagian lain di pojok ruangan, tampak sesosok pemuda tanggung terkapar terhimpit kursi dan meja. Sesekali terdengar rintihannya menahan sakit. Pemuda tanggung ini merupakan anak pertama Hartono yang bernama Sasongko. Sementara di dalam rumah terdengar kencang ngengkingan tangisan anak perempuan. Hartono menjerit tertahan dan melompat langsung menubruk tubuh istrinya. Gusti Allah, cobaanmu begitu berat, di mana keadilanmu? Hartono berteriak seperti orang kesetanan. Perasaannya campur aduk, antara sedih, marah, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Kemudian sambil berurai air mata, disandarkan tubuh istrinya di tembok. Dihampiri tubuh anak pertamanya yang terhimpit meja dan kursi. Menggunakan sisa-sisa tenaganya, Hartono mengangkat dan memapah tubuh anaknya ke dalam rumah. Maafkan Bapak, Leh. Bapak tidak becus sebagai kepala keluarga, membuat ibumu dan kamu serta adikmu mengalami celaka. Suara Hartono parau, menahan kesedihan yang teramat sangat. Di dalam rumah, seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun duduk di atas lantai sambil menangis.
Perlahan, Hartono menggendong anak bungsunya itu, mengelus-ngelus kepala dan mendekap erat-erat di dadanya. Keadaan di ruangan tengah sangat kacau, barang-barang bersebaran acak-acakan. Meja kursi tercerai-berai tidak berada di tempat yang semestinya. Pecahan beling dari cermin dan figura foto berserakan di lantai. Di tembok ruang tengah, terpampang tulisan besar berwarna merah dari Pilox. Seminggu sejak saat ini, hutangmu tidak dibayar. Ku bikin mampus anggota keluarga ini. Matahari yang tadi bersinar amat terik kini sinarnya itu pupus di telan awan hitam yang datang berarak dari arah timur. Sesaat kemudian langit pun mendung hitam. Hujan rintik-rintik mulai turun disertai sambaran kilat dan gelegar guntur. Sekali lagi kilat menyambung, sekali lagi pula guntur menggelegar membuat seantero bumi bergetar. Dan hujan rintik-rintik kini berganti dengan hujan lebat. Demikian lebatnya hingga tak beda seperti dicurahkan saja layaknya dari atas langit. Sekejap saja, segala apa yang ada di bumi menjadi basah. Laut menggelombang, sungai menderas arusnya, sawah-sawah tergenang air, selokan-selokan kecil banjir. Hartono duduk di beranda belakang rumah. Matanya menatap ke arah kolam ikan kecil di halaman belakang rumah yang mulai meluap airnya. Serta-merta ikan yang berada di dalam mulai hanyut di bawah air. Di sampingnya, Marni masih menyeka sudut bibir dan sesekali pipi dan kelopak matanya menggunakan sapu tangan yang telah dibasahi oleh air hangat. Maafkan aku, Marni. Maafkan aku. Suara Hartono tercekat di tenggorokan. Bibirnya bergetar. Tidak apa, Mas. Kita lagi dicoba oleh Gusti Allah. Semua umat pasti pernah mendapatkan cobaan. Entah ringan atau berat. Tetap sabar dan terima saja. Tidak bisa begitu, Marni. Andai saja aku tidak di PHK, tidak juga aku bakalan pinjam uang pada si Bag Sentiko. Aku tidak terima atas apa yang telah mereka perbuat pada keluarga kita. Padamu, pada Sesongko. Lapor polisi juga percuma. Si Sentiko punya backingan orang kuat. Salah-salah, aku yang malah dipenjara. Hartono nampak menahan amarah yang mulai bergemuruh di dadanya. Giginya gemeretakkan. Nyebut, Mas, nyebut. Marni mencoba menenangkan suaminya. Marni, terkadang aku mikir Gusti Allah itu tidak sayang pada kita. Cobaan selalu datang bertubi-tubi. Sementara kita setiap hari menyembahnya, berdoa kepadanya, berbuat baik pada semua orang. Tapi apa yang kita dapat? Gusti Allah seperti menutup mata pada kita. Kamu lihat, Sentiko, yang bejat dan brengsek aja tidak pernah ibadah. Punya simpanan di mana-mana. Rentenir kejam yang tidak segan-segan membuat orang lain celaka. Lihat hidupnya, makmur, kaya raya, dan tidak pernah kesusahan. Gusti Allah tidak adil. Hartono setengah berteriak lalu menggebrak meja yang ada di sampingnya. Muka dan matanya nampak merah padam dan memandang nyalang ke depan. Marni yang melihat suaminya mulai dikuasai amarahnya terdiam menghela nafas. Matanya berkaca-kaca, lalu air itu menitikkan dari mata lalu mengalir perlahan di kedua pipinya. Marni, besok pagi aku akan coba ke Muntilan mencari pinjaman uang kepada Mbak Yu Prapti. Mbak Yuku itu kalau ada uang biasanya tidak pelit kepada saudaranya. Tapi duit segitu sangat besar, Mas. Apa iya Mbak Yu Prapti akan dengan ikhlas meminjamkan kepada kita? Hartono menghela nafas panjang. Kalau tidak dicoba, mana kita tahu, Marni. Mas, persediaan makanan kita sudah habis. Aku juga sudah malu kalau mesti hutang belanja lagi ke tetangga. Wajah mereka sudah sinis kalau melihat aku ke warung mereka. Upah bantu panen padi Lek Paikem juga belum dibayar sampai hari ini. Kalau Mas Hartono pergi lama-lama, bagaimana dengan kita, Mas? Benar kata pepatah, Marni. Saat kita sedang di atas, sedang hidup berkecukupan, semua orang hormat, mengaku saudara pada kita. Bahkan rela menjilat kaki kita dengan pamrih agar kecipratan rezeki, kecipratan duit kita. Tapi saat kita jatuh, saat kita miskin, tak satu pun yang datang membantu. Bahkan lalat pun enggan hinggap di rumah kita. Marni terdiam, dan beberapa saat pasangan suami istri ini larut dalam sunyi, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sementara hujan yang tadi mencurah mulai mereda. Tinggal rintik-rintik kecil yang mendara bumi. Kabut mulai turun dari atas puncak Gunung Sewu. Di lereng pegunungan Sewu Wonosari,
Udara menjelang subuh dingin mencucuk. Kesunyian dipecah oleh suara desau daun-daun pepohonan tertiup angin yang datang dari arah pegunungan. Tanah berlumpur dan becek sisa hujan deras tadi malam. Di kejauhan, terdengar suara serangga dan sesekali lolong anjing bersaut-sautan. Di antara desau angin malam dan gemerisik suara daun-daun pepohonan yang sesekali dirobek oleh lengking lolongan anjing. Dari arah selatan lembah pegunungan Sewu, terdengar gemeretak suara roda-roda pedati mengiringi derap kaki-kaki dua sapi yang menariknya. Dalam kegelapan pagi, sebuah kereta laksana kereta hantu meluncur keluar dari sebuah lembah yang rapat oleh pohon-pohon besar dan semak belukar. Kereta terbuka, bergerak perlahan tetapi pasti. Sais yang mengendalikan dua ekor sapi penarik kereta agaknya sengaja bergerak lambat perlahan. Orang ini mengenakan ikatan kepala tebal dari kain hitam. Baju sorjan batik yang tidak dikancing tersibak di tiup angin, membuat dadanya tersingkap. Sementara di belakang Sais, nampak duduk selonjor seorang laki-laki memakai kemeja berwarna hitam. Badan orang itu bergoyang-goyang mengikuti alur roda pedati, yang melindas tanah berlumpur dan bebatuan kapur. Pagi-pagi tua begini, mau kemana kamu, Har? Pak tua Sais pedati itu membuka percakapan. Mau ke Muntilan, Mbah, ke tempat saudara. Ke tempat Mbak Yu saya, sudah lama tidak dikunjungi. Laki-laki itu yang ternyata Hartono menjawab pertanyaan si Sais pedati yang bernama Mbah Gito. Nasibmu tidak beruntung, Har. Sejak Kang Mangun Sarkoro mangkat, keadaan desa ini juga tidak menentu. Begundal Juragan Sentiko seringkali melakukan perbuatan seenak jidat mereka. Mungkin memang begitu takdir saya, takdir kita semua. Mbah Gito menoleh, lalu tersenyum pedih. Ini cobaan berat. Terkadang kita manusia bisa salah berpikir dan menjadi sesat dalam penderitaan. Mengapa Gusti Allah mengambil begitu cepat orang-orang baik seperti bapakmu, sementara manusia-manusia jahat dibiarkan gentayangan melakukan kekejaman tiada taranya? Mbah Gito menarik nafas dalam. Setelah beberapa lama bergoyang-goyang di dalam pedati, sampailah di pinggir jalan beraspal yang ramai lalu lalang kendaraan. Mbah Gito, saya berhenti di sini saja. Bus jurusan Jogja lewat sini, jadi tidak perlu ke terminal. Terima kasih Mbah Gito, saya pergi dulu. Hartono turun dari pedati, lalu melambaikan tangan pada Mbah Gito. Sampai jalan, Mbah. Selamat jalan juga, Har. Jaga dirimu baik-baik. Mbah Gito tersenyum, lalu membendal sapinya agar berjalan lebih cepat. Pedati itu perlahan-lahan bergerak menjauh, lalu hilang di tikungan jalan. Lalu lintas di jalan Jogja Magelang padat sekali. Hartono duduk di bangku panjang halte di depan pintu keluar bus antar kota antar provinsi untuk sekedar beristirahat. Siang itu cuaca agak mendung, akan tetapi udara masih terasa panas. Hartono sesekali mengusap pelih di keningnya dengan ujung kemeja lengan panjangnya. Terlihat semua orang termasuk para pengemudi kendaraan berusaha secepat mungkin untuk sampai ke tujuan masing-masing sebelum hujan turun. Akibatnya, kemacetan mulai terjadi di beberapa persimpangan, kecuali motor. Kendaraan lain hanya mampu bergerak seperti merangkak. Sebuah angkot kecil bergerak tersendat-sendat, berusaha menyelinap di antara kepadatan lalu lintas. Di depan terminal, kendaraan ini tak bisa lagi maju. Pengemudi angkot tampak kesal, lalu memencet klakson berulang-ulang. Hartono menghirup air mineral kemasan yang ada di tangan kanannya, sesekali menghela napas panjang. Berpaksa jalan kaki dari sini sampai desa Tawang untuk sampai di rumah Mbak Yu Prapi. Tidak mungkin naik ojek, uangku sudah habis, tidak bersisa sepeser pun untuk membeli air minum, daripada aku mati tercekik rasa haus. Kemudian Hartono mulai melangkahkan kaki meninggalkan halte bus, berjalan ke arah barat ke desa Tawang. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat ketika Hartono memasuki gerbang desa Tawang. Letih dan penat berbaur menjadi satu. Udara di tikungan sungai kecil yang airnya hampir kering sejuk sekali. Pohon-pohon besar yang masih bisa tumbuh cukup subur karena dekat air memiliki dedaunan yang rindang, membuat keadaan sekitar situ terasa lebih dingin. Air sungai yang jernih tampak dangkal. Dasar sungai yang dilapisi batu-batu kecil terlihat dengan jelas. Di kejauhan, terdengar suara binatang malam mulai berdendang. Hartono jongkok di tepi sungai, lalu membasuh wajahnya dengan air sungai yang jernih dan sejuk. Kemudian, Hartono duduk menyandarkan punggungnya ke batu besar di tepi sungai.
Rumah joglo yang berada di tengah perkampungan di sebelah barat lereng Gunung Merapi tampak sedikit sunyi dan temaram karena lampu 5 watt yang menggantung di tengah serambi depan. Tanaman rambat mengelilingi sekeliling rumah joglo itu sebagai pagar hidup. Hartono berjalan gontai menuju ke pintu rumah joglo itu. Assalamualaikum. Hartono mengucap salam sembari mengetuk pintu kayu jati yang ada ukiran burung garuda di tengahnya. Waalaikumsalam. Sautan terdengar dari dalam rumah diikuti dengan suara langkah kaki untuk membukakan pintu. Dari balik pintu, terlihat seorang parubaya berbadan bongsor dan memakai daster warna biru. Wajahnya yang berminyak nampak sedikit terkejut melihat Hartono. Har, dari mana ini? Tiba-tiba datang mengunjung Mbak Yumu ini. Lalu perempuan gemuk itu memeluk Hartono. Ayo silakan duduk dulu. Sebentar, aku buatkan minum dulu. Tidak usah Mbak Yu. Jangan repot-repot. Wanita gendut yang ternyata Mbak Yu Prapti tidak menghiraukan perkataan Hartono, lalu bergegas masuk ke dalam lagi. Hartono duduk di kursi rotan yang ada di serambi depan. Sesekali pandangannya dibuang ke arah ujung jalan. Melihat orang tua, muda, dan beberapa anak sedang pulang dari masjid selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Tidak lama berselang, Mbak Yu Prapti berjalan ke depan sambil membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan makanan kecil. Ayo dicicip dulu kopinya. Gimana kabar Marni dan anak-anak di Wonosari? Mbak Yu Prapti mengawali pembicaraan. Sehat Mbak Yu, semua sehat, kata Hartono sembari menyeruput kopi dalam cangkirnya. Oh iya, gimana Kang Tejo dan anak-anak? Sepi sekali rumah seperti tidak ada penghuni. Kakangmu sedang ada tugas ngurusi proyek jalan aspal di beberapa titik di Jogja. Kalau si Moko dan Putri sudah 2 tahun ini tinggal di Jogja, kuliah di sana. Beberapa lama, kedua saudara kakak adik ini terlibat pembicaraan ngalor ngidul. Wajah Hartono terlihat gelisah. Dia tiba-tiba sungkan dan tidak mampu membuka mulutnya untuk minta bantuan pada Mbak Yu-nya itu. Terngiang-ngiang perkataan Marni tempo hari. Duit 50 juta itu banyak, Mas. Apa iya Mbak Yu Prapti mau membantu kamu, membantu kita memberi pinjaman untuk melunasi hutang kita pada Juragan Sentiko? Sekian lamanya Hartono terdiam dan merenung. Prapti lalu menegurnya. Kenapa Har? Apa yang kamu pikirkan? Sepertinya sedang mengalami masalah yang berat. Hartono sesaat terhenyak sebentar. Setelah mampu menguasai diri, dia menghela napas panjang. Begini Mbak Yu. Maksud kedatangan saya berkunjung ke Tawang mengunjungi Mbak Yu ada 2 maksud dan tujuan. Yang pertama silaturahmi. Sudah hampir 3 tahun sejak kematian Bapak, kita tidak pernah bertemu. Dan yang kedua, terus terang. Hartono tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Kalimatnya seperti tercekat di tenggorokan. Ada apa Har? Katakan aja. Aku ini Mbak Yu kandungmu, jangan sungkan. Yang kedua, saya minta tolong Mbak. Sejak kepergian Bapak dan dipecatnya saya, situasi keuangan semakin sulit. Hutang ada di mana-mana. Dan yang paling parah, terjerat hutang kepada seorang rentenir di desa yang bernama Juragan Sentiko. Lalu Hartono menceritakan perihal tukang pukul dan anak buah Juragan Sentiko yang telah mengacak-acak rumah dan melakukan penganiayaan terhadap Marni dan Sasongko anak sulungnya. Mbak Yu Prapti mendengarnya dengan seksama, sambil sesekali mengunyah potongan getuk goreng yang ada di tangan kanannya. Begitulah ceritanya Mbak Yu. Sampai saat ini saya masih bingung, tidak tahu lagi mesti minta tolong kepada siapa. Hanya keluarga Mbak Yu Prapti harapan satu-satunya. Kakak perempuan Hartono itu hanya tertegun, terdiam. Diraihnya cangkir berisi kopi yang mulai dingin, lalu menaguknya perlahan. Lalu sembari meletakkan cangkir di atas meja, dia berkata, uang segitu itu besar Har. Terus terang, Mbak Yu tidak bisa membantu. Bukan karena keberatan atau bagaimana, karena uang sebesar itu Mbak Yumu tidak punya. Keadaan di sini sekarang juga beda. Mbak Yumu ini harus menyekolahkan 2 anak, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Kekecewaan tak mampu disembunyikan oleh Hartono. Aku tahu kamu kecewa Har, tapi Mbak Yumu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja mungkin orang itu bisa membantu masalahmu. Maksud Mbak Yu, orang itu siapa? Dia seorang dukun, paranormal, orang pintar, banyak pejabat dan orang-orang penting yang datang kepadanya. Pejabat yang ingin naik pangkat,
orang-orang yang ingin usahanya laris, masalah asmara, atau mungkin masalahmu itu bisa terbantu juga. Ah, dukun, sejak kapan Mbak Yu tahu hal-hal begituan? Hartono bertanya dengan penuh keheranan, karena sepengetahuan Hartono, kakak perempuannya itu seseorang yang religius dan jauh dari hal-hal yang bersifat syirik. Kang Tejo yang pertama tahu soal dukun itu, Har, dan sudah Mbak Yu buktikan sendiri. Hanya sekali sawan ke tempat dukun itu, tender Kang Tejo banyak yang berhasil. Bahkan proyek-proyek besar sekarang ditangani oleh kakakmu itu. Kalau kamu tertarik dan setuju, coba kamu temui dukun itu. Namanya Mbah Dipo. Dia tinggal di lereng Gunung Merapi sebelah barat, di desa Pada Selintang sekitar 3 km dari sini. Aku akan minta tolong Giran untuk mengantarmu ke sana. Hartono terdiam. Otaknya berpikir keras. Setelah dirasa tidak ada pilihan lain, Hartono akhirnya menyetujui usul kakak perempuannya itu. Baiklah Mbak Yu, akan saya coba. Malam ini juga saya akan berangkat ke desa Pada Selintang. Saya pamit dulu Mbak Yu. Hartono segera beranjak bangun dari kursi. Sebentar Har, aku panggilkan Giran untuk mengantarmu ke desa Pada Selintang. Mbak Yu Prapti memegang tangan Hartono. Tidak usah repot-repot Mbak Yu. Hartono berusaha menolak. Tak apa Har, tak apa. Mbak Yu Prapti memaksa. Akhirnya Hartono menurut saja. Perempuan gemuk itu lalu berjalan keluar rumah dan menuju ke samping ke arah sebuah pondok kayu yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pondok kayu kecil itu sengaja dibangun untuk Giran, pembantu keluarga Mbak Yu Prapti yang telah mengabdi sejak usianya belasan tahun. Giran, Giran, kamu sudah tidur? Panggil Mbak Yu Prapti sembari mengetuk pintu. Belum Bu, saya belum tidur. Dari balik pintu yang terbuka, tampak seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun keluar memakai sarung dan berkaos putih yang warnanya mulai memudar. Ada apa Bu Prapti? Ada yang bisa saya bantu? Antar adikku ke desa Pada Selintang sekarang juga. Oh, Mas Hartono kesini toh? Iya Bu Prapti, sebentar, saya ganti baju dulu. Buruan ganti bajunya, supaya nggak kemalaman di jalan. Mbak Yu Prapti meninggalkan Giran yang masih ada di ambang pintu, tanpa menjawab pertanyaan Giran, menuju ke serambi depan tempat Hartono yang masih duduk menunggu. Desa Pada Selintang merupakan nama sebuah desa yang berada tepat di lereng Gunung Merapi sebelah barat. Desa itu tampak tandus jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Tumbuhan tampak sedikit tumbuh dan mungkin bisa dihitung dengan jari. Jalanan desa tidak rata. Hanya berbatu-batu atau karang yang menonjol tidak beraturan. Di sela-sela batu padas itu terlihat air yang menggenang seperti tergencet oleh bebatuan. Konon katanya, desa Pada Selintang dulunya sebuah telaga kecil yang menjelma jadi sebuah desa karena jatuh batuan dari langit sehingga menutup telaga menjadi sebuah dataran karang. Padas berarti batu cadas, atau karang dan lintang berarti bintang. Desa Pada Selintang hanya dihuni oleh beberapa warga saja. Rata-rata mereka pindah karena desa Pada Selintang tidak bisa menghasilkan hasil bumi. Nyala 2 lampu dari mobil Daihatsu Charret keluaran tahun 1981 tampak redup dan berkedip-kedip, tidak mampu menembus kegelapan malam. Mas Hartono, maaf, saya hanya bisa mengantar sampai sini, soalnya tidak bisa kalau melewati jalanan di desa Pada Selintang. Jalanannya berbatu-batu. Rumah Mbah Dipo terletak di ujung desa, hampir tepat di kaki Gunung Merapi. Hanya ada satu pondok bambu yang beratap belarak. Tidak apa, Giran. Aku sudah sangat berterima kasih sekali sudah kamu antar sampai di sini. Oh iya, tadi Bu Prapti nitip ini untuk Mas Har. Giran mengeluarkan amplop putih, lalu mengulurkannya ke arah Hartono. Melihat pada bentuk dan ketebalan amplop, Hartono tahu amplop itu bukan berisi surat. Walaupun ada suratnya, pasti ada sesuatu yang lain. Apaan ini Giran? Tanya Hartono. Wah, saya juga tidak tahu isinya. Cuma tadi pas saya ambil mobil di garasi, Bu Prapti menitipkan amplop ini untuk diserahkan kepada Mas Har. Hartono menerima amplop tebal itu. Sampaikan ucapan terima kasihku pada Mbak Yu Prapti. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan mengunjunginya. Hartono membuka handle pintu mobil, lalu menutupnya. Hati-hati di jalan, Mas Har. Giran berbicara sambil mengeluarkan kepala dari balik jendela mobil. Mobil itu perlahan berbalik arah lalu menghilang di kegelapan. Hanya sesekali lampunya terlihat berkelip. Seperginya Giran, Hartono merobek salah satu sisi pendek amplop,
lalu mengintip isinya. Tidak ada surat, batu atau pasir. Yang terlihat adalah setumpuk lembaran uang puluhan ribu. Masih baru-baru, sekilas bisa diduga paling tidak jumlahnya sekitar 200 ribu. Terima kasih, Mbak Yu. Hartono berucap secara lirih. Di ujung tapal batas desa pada Selintang yang hampir tepat berada di kaki gunung berapi, tak berapa jauh dari sebuah mata air kecil tapi jernih, tampak berdiri sebuah bangunan bertiang bambu hutan, beratap belarak, dan dindingnya terbuat dari batang-batang pohon, serta ditutupi dengan kulit kayu yang sudah mengering agar angin dingin tidak menerobos ke dalam rumah. Lampu minyak yang menempel di dinding kayu serambi depan tampak meliuk-liuk diterpa angin gunung. Seorang lelaki tua masih kelihatan duduk-duduk di atas lincak atau balai-balai dari bambu. Lelaki tua itu memakai pakaian serba hitam. Usianya berkisar 80 tahun. Kepala depan hampir licin, tidak ada rambut yang tumbuh di sana, tetapi kepala bagian belakang rambut memutih terjurah panjang. Mukanya cekung, berjanggut dan berkumis lebat berwarna kelabu. Di sela-sela bibir yang menghitam, tersalip sebuah pipa yang api tembakaunya hampir mati. Di pipi kirinya terdapat sodetan bekas luka. Pada masing-masing lengannya terdapat 3 buah gelang akar bahar berwarna hitam. Hartono tampak ragu-ragu untuk melangkahkan kaki ke arah pondok bambu itu. Tiba-tiba, kakek tua itu beranjak dari tempat duduknya dan berseru, "Anak muda, jangan sungkan masuk ke pondok ini. Daripada termangun di luaran dikerubuti nyamuk dan membeku kedinginan. Ayo, kemarilah." Mendengar si kakek berseru, Hartono mempercepat langkahnya menuju ke arah pondok. "Duduk dulu di sini, anak muda. Siapa namamu?" Orang tua itu bertanya. Hartono, Mbah. Saya jauh-jauh datang dari pegunungan Seribu Wonosari untuk menemui Simbah. Saya sangat yakin kalau yang sekarang berdiri di hadapan saya ini Mbah Dipo, dukun tersohor yang mampu membantu kesulitan banyak orang. Orang tua itu terkekeh mendengar sanjungan Hartono. "Apa maksud kedatanganmu ke sini, Hartono? Mukamu terlihat kuyu, gelap dan beku, seperti ada kesulitan, amarah dan dendam di kedua bola matamu." Saya ingin jadi orang kaya raya, Mbah, agar dihormati orang, disegani lawan, dan yang pasti punya pengaruh di desa tempat asal saya tinggal. Mbah Dipo kembali terkekeh, lalu diletakkan pipa yang sedari tadi masih tersalip di bibirnya. "Itu hal yang mudah, Tono. Caranya juga mudah. Mungkin dengan hitungan hari, kau akan jadi konglomerat di desamu. Cuma..." Mbah Dipo menghentikan kata-katanya. "Cuma apa, Mbah? Katakan. Saya harus bayar berapa? Kalau sekarang saya belum punya uang, sepeser pun belum punya. Tapi saya janji, jika saya jadi kaya nanti, akan saya bayar berapapun nominalnya." Mbah Dipo menggelengkan kepalanya. "Bukan uang. Aku tidak butuh uangmu, Hartono. Cuma syarat yang harus kau penuhi sangat berat. Puja siluman ular yang bersemayam di Gunung Merapi. Ikat perjanjian dengan siluman itu, lalu korbankan orang yang paling kau sayangi. Bisa istrimu atau anakmu. Kau siap?" Hartono tercekat. Harus mengorbankan orang yang disayangi. Istri atau anak harus dikorbankan. Harus setega itukah? Ada perang batin di dalam diri Hartono. Karena hati sudah kalap, nalar dan jalan pikiran pun sudah buntu. Dengan menguatkan hati, Hartono mengangguk. "Saya siap, Mbah. Siap dengan segala resikonya. Asal saya bisa jadi orang yang kaya raya." Mbah Dipo tampak manggut-manggut. "Kalau hatimu sudah mantap, pantang untuk kau ingkari. Besok pagi, aku antar kau ke lereng gunung. Ingat, aku hanya mengantar, sampai di situ saja. Naiklah sendiri ke atas sampai di hutan Rekso Pratolo. Cari gua batu yang kanan kirinya ada pohon beringin kembar di punggung gunung sebelah barat. Masuk dan bersemedilah di sana. Sekarang, kau masuklah ke dalam. Ada bilik kosong di belakang. Istirahatlah." Malam beranjak pelan semakin larut. Sesekali kilat terlihat di cakrawala. Rintik hujan mulai turun. Lereng Gunung Merapi diselimuti kesunyian. Kawasan hutan Rekso Pratolo di kaki barat sampai ke lereng dan punggung Gunung Merapi terkenal angker. Itu sebabnya tak pernah ada penduduk sekitar situ berani mendekati apalagi masuk ke dalamnya. Jangankan manusia, binatang pun boleh dikatakan jarang kelihatan berkeliaran di sekitar situ. Kata orang, hutan Rekso Pratolo adalah sarang segala macam makhluk halus.
Pada siang hari di kawasan hutan yang selalu redup itu sering terdengar suara lolongan anjing, bernada aneh panjang menggigitkan. Terkadang ada suara tawa cekikikan, membuat siapa saja yang mendengarnya bisa lari tunggang langgang. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam rimba belantara itu sering terdengar suara jeritan-jeritan seperti orang disiksa. Lalu juga ada tangisan bayi. Malam hari tentu saja keangkeran di tempat itu jangan disebut lagi. Hartono berjalan setengah merangkak mendaki lereng gunung yang licin karena habis diguyur hujan deras. Suasana masih redup dan gelap, ditambah kabut mulai turun membatasi pandangan mata. Cari gua itu yang terletak di punggung barat Gunung Merapi, tersamar di balik kerapatan pepohonan dan semak belukar. Di kanan kirinya ada pohon beringin kembar tidak begitu besar. Masuk ke dalam gua itu, lalu bersemedilah di atas batu pipih berwarna hijau. Kalau kamu memiliki tekad yang kuat, paling lama 7 hari, sesosok wanita cantik bertubuh ular besar akan menemuimu. Saat itulah perjanjian akan diikrarkan, dan kau harus siap menerima resiko dan tanggung jawabnya. Kalau di hatimu masih ada ragu, jangan harap kau bisa keluar dari gua batu itu hidup-hidup. Kamu pasti akan menjadi bangkai, dan kepalamu akan dijadikan ganjal tiang neraka. Kau sudah siap, Hartono? Hartono diam-diam bergidik mendengar penjelasan Mbah Dipo malam tadi. Akan tetapi, dia kuat-kuatkan hati untuk terus melanjutkan maksudnya. Apapun itu resikonya, hati dan nalarnya telah buntu dan dikuasai dendam dan kekecewaan pada sang pencipta jagat atas segala cobaan yang dirasanya sangat berat dan tidak adil. Tiba-tiba, ada suara menggemuruh, mula-mula perlahan. Makin lama makin keras. Pada puncaknya, suara menggemuruh itu tidak beda dengan suara runtuhnya sebuah gunung. Tanah yang dipijak Hartono oleng keras, nyaris membuat terpelanting jatuh. Hartono yang punya pengalaman sedikit mendaki gunung semasa kuliah, segera mencari tempat yang rada datar. Dia sadar mesti menjauhi lereng terjal ini karena pohon di sekitarnya kecil-kecil. Kemungkinan besar tidak akan bisa menahan tanah kalau terjadi longsor. Goncangan berhenti, lalu terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing dari dalam hutan. Apakah aku sudah sampai di hutan Rekso Pratolo? Keadaan di sini serba aneh. Udara redup dan hawanya pengap. Tapi mengapa aku mendadak mengeluarkan keringat dingin? Ada bau seperti kembang busuk, tapi kulihat tak ada satu pohon pun yang ada bunganya. Pohon-pohon besar itu tumbuhnya aneh, berjajar dekat-dekat seperti pagar. Selagi Hartono membatin, tiba-tiba kesunyian dirobek oleh suara jeritan-jeritan mengerikan ditimpali dengan suara riuh rendah tertawa cekikikan berkepanjangan. Gila, siapa yang menjerit seperti itu? Siapa yang cekikikan seperti itu? Datangnya dari kejauhan di sebelah sana. Sepertinya lebih dari satu orang. Jangan-jangan itu bukan jeritan manusia. Tapi Hartono tidak meneruskan ucapannya. Dia melangkah sepanjang deretan pohon-pohon besar yang membentuk pagar. Di setiap celah antara dua pohon, dia coba memperhatikan. Aku harus segera mencari gua batu yang dimaksud Mbah Dipo. Aku yakin sekali ini hutan Rekso Pratolo. Waktu Hartono melangkah untuk melewati di antara celah dua buah pohon, tak sengaja dilihatnya dua pohon beringin kembar yang berdiri bersisihan, di kanan dan di kiri. Jarak antara kedua pohon beringin ini sekitar 50 langkah kaki orang dewasa. Di tengah pohon itu, tanaman perdu merambat membentuk seperti tirai menutupi sesuatu yang ada di belakangnya. Hartono menyaruak di antara semak-semak, lalu masuk ke dalam yang ternyata menganga sebuah mulut gua batu yang tingginya sekitar 1,5 meter. Sehingga Hartono harus membungkuk-bungkuk untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian, sampailah di ujung gua tersebut, sebuah ruangan yang luas dan lega. Di tengah ruangan, batu pipih berwarna kehijauan seperti menyala redup. Tercium semerbak harum bunga kamboja. Hartono menuju ke tengah ruangan, kemudian duduk bersila di atas batu pipih hijau. Kedua tangan disilangkan di dada, mata terpejam rapat. Hartono mulai larut dalam semedi mencoba menembus alam astral untuk melakukan perjanjian dengan siluman ular. Hartono, Hartono, bukalah matamu. Buka matamu, Hartono. Suara sayup-sayup itu seperti terdengar memanggil namaku. Tapi tidak, bukankah aku sedang di atas gunung di dalam gua? Buka matamu, Hartono. Buka matamu. Suara itu semakin jelas. Hartono serta-merta membuka matanya, dan yang dilihatnya membuat matanya terbelalak.
Di hadapannya kini tiba-tiba terpampang bukit yang tinggi dengan undakan-undakan mengitari badan bukit sampai ke puncaknya. Ikuti undakan itu, Hartono. Ikuti sampai ke atas. Aku menunggumu di atas. Jangan takut. Suara itu pelan dan halus. Jelaslah suara seorang perempuan. Pelan-pelan dengan hati yang diliputi tanda tanya, Hartono mulai menaiki undakan-undakan tersebut. Semakin tinggi ke atas bukit, semakin dingin terasa udara. Dalam jarak belasan tombak, terdapat sebuah obor untuk menerangi jalan kecil yang mendaki itu. Sepanjang jalan, terdengar sayup-sayup suara gamelan, sampai di bagian atas bukit. Keadaannya berubah sekali. Sebuah tempat berukuran puluhan, bahkan mungkin ratusan tombak persegi, diterangi dengan obor serta lampu-lampu lampion. Puluhan perempuan yang rata-rata masih muda-muda bertebaran di mana-mana. Ada yang duduk-duduk berkelompok, ada juga yang berjalan-jalan berkawan-kawan. Bau wewangian menebar hampir di seluruh pelosok, termasuk wewangian yang dipakai oleh perempuan-perempuan itu. Di kejauhan, di puncak bukit bagian paling atas, kelihatan sebuah bangunan besar yang memiliki beberapa atap-atap tinggi berbentuk joglo. Bangunan itu, apakah aku harus ke sana sesuai perintah suara perempuan misterius itu? Menduga Hartono dalam hati. Ketika Hartono hendak melangkah pergi, satu tangan memegang lengannya. Bau harum menyambar hidungnya. Hartono berpaling. Seorang perempuan muda berwajah bulat dengan tai lalat kecil di pipi kirinya tersenyum kepadanya. Dada kebaya birunya sangat terbuka, hingga bagian atas payudaranya yang putih dan menggembung terlihat dengan jelas. Ikuti aku. Gadis berkebaya biru itu berkata pada Hartono. Hartono serta-merta menaiki tangga, lalu mengikuti gadis baju biru ke arah bangunan joglo besar yang berada di puncak bukit. Setelah melewati tirai hijau yang terbuka, di balik tirai ternyata ada satu ruangan besar yang luar biasa bagusnya. Seluruh dinding dilukis dengan warna hijau muda dan biru laut yang indah. Di salah satu sudut, terletak sebuah pembaringan, dan di atas pembaringan ini bergolek seorang perempuan muda berwajah sungguh rupawan. Kulitnya kuning langsat. Dia memiliki rambut hitam berkilat yang dibiarkan tergerai. Sepasang matanya bening, tapi menyorotkan pandangan tajam. Perempuan ini mengenakan pakaian hijau pupus atau hijau muda yang tipis, dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas bertaburan batu-batu permata. Kedua lengannya dihiasi dengan kumpulan gelang yang berderet-deret sampai ke dekat siku. Yang menarik ialah sebuah permata sebesar ujung jari yang melekat di pertengahan keningnya, seolah-olah membenam dan menjadi satu dengan kulit dan daging keningnya. Ketika melihat Hartono masuk diiringi gadis baju biru, perempuan di atas pembaringan bangkit dan duduk bersandar pada sebuah bantal besar. Gadis berpakaian biru menjura penuh hormat. Setelah menghormat, gadis ini meninggalkan ruangan tersebut. Kini tinggal Hartono dan perempuan di atas pembaringan di tempat itu. Hartono, perempuan jelita bermahkota di atas pembaringan memanggil nama Hartono. Dari mana perempuan itu tahu nama aku? Hartono berbisik dalam hati. Aku sudah melihat kemunculanmu tadi sejak kau di kaki gunung Merapi bersama si tua bangka di Powongso. Aku ratu penguasa gunung Merapi ini. Nama asliku Endang Cuwiri, tetapi orang-orang biasa menyebutku Nyi Blorong. Apakah benar tekadmu untuk menjadi abdiku, memujaku, dan menuruti semua perintahku? Benar, Sri Ratu, jawab Hartono dengan mantap. Bagi abdi-abdiku yang setia, sudah barang tentu ada imbalan untuk mereka semua. Nyi Blorong tersenyum misterius. Apa yang akan kau persembahkan sebagai tanda sumpah setiamu kepada aku, Hartono? Hartono terdiam mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibir Nyi Blorong. Sekejap kemudian, Hartono berkata, hamba akan menyerahkan anak perempuan bungsu kepada Sri Ratu. Nyi Blorong tertawa. Bagus, Hartono. Kamu abdi baruku yang setia. Aku lega sekarang. Berarti kita harus merayakan dengan pesta besar. Makan makanan yang enak. Nyi Blorong menepuk tangannya 2 kali. Tirai hijau terbuka. Gadis berbaju biru tadi masuk, membungkuk hormat, lalu meletakkan nampan besar di atas meja berukir indah di pojok ruangan. 2 butir degan atau kelapa muda yang sudah dipangkas ujungnya mengeluarkan aroma wangi menggugah selera. Setelah menunduk hormat, gadis berbaju biru itu kembali keluar dari ruangan.
Silahkan dimakan hidangan di atas meja itu, Hartono. Jangan ragu-ragu. Hartono berjalan ke arah nampan perak yang masih tertutup di atas meja. Duduk di kursi empuk yang juga berwarna hijau. Lalu tangan kanannya membuka tutup nampan perak. Terlihat ayam matang satu ekor berwarna coklat mengeluarkan aroma yang sangat lezat. Air liur Hartono terasa akan menetes. Sudah hampir 2 tahun dia tidak merasakan lagi nikmatnya daging ayam. Ayo Hartono, dimakan jamuanku. Aku tahu kau sangat lapar. Tanpa tunggu lama, Hartono mencabut paha ayam itu. Tiba-tiba di telinganya terdengar jerit kesakitan Witri, anak bungsunya yang berumur 5 tahun. Hartono sempat menghentikan kunyahannya. Suara itu tidak terdengar. Dilanjutkan kunyahannya pada daging ayam paha tadi. Dan kembali terdengar jeritan anaknya seperti sedang menerima siksaan yang maha dahsyat. Hati Hartono telah gelap. Diacuhkannya suara-suara itu. Lalu dicabutnya kepala ayam. Kembali terdengar suara anaknya menjerit setinggi langit. Kemudian suara itu lenyap. Hartono akhirnya menghabiskan 1 ekor ayam ingkung itu sendirian dengan rakusnya. Nyi Blorong hanya memandangi Hartono yang masih menjilati jari-jari tangannya yang belepotan bumbu dari ayam hidangan tadi. Lidah berdecap-decap merasakan nikmat yang teramat sangat. Kelapa muda yang ada di hadapannya juga ditenggaknya sampai habis airnya. Hartono, buah kelapa yang satu itu punyaku. Jangan kau habiskan semua. Ayo bawa ke sini, ke atas pembaringan ini. Nyi Blorong berkata dengan manja. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Hartono berjalan pelan menuju ranjang di mana Nyi Blorong tengah setengah berbaring. Air kelapa muda itu sangat nikmat. Bahkan aku bisa mencium aroma wanginya. Minumkan ke mulutku melalui mulutmu, Hartono. Hartono menenggak sedikit air kelapa yang ada di tangannya, menyimpan di rongga mulut. Kemudian lelaki itu mendekatkan bibirnya ke arah bibir Nyi Blorong. Bibir kecil merekah itu terbuka saat Hartono memanggutnya. Mulutnya terbuka sedikit, lalu air kelapa muda itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam mulut Nyi Blorong. Aroma tubuh Nyi Blorong yang wangi dan ganjil tercium di hidung Hartono. Wangi itu menimbulkan desir-desir aneh. Darah lelaki bergejolak. Perempuan jelmaan itu tiba-tiba beranjak melangkah dan duduk di tepi tempat tidur besar. Dia menggerakkan bahunya sedikit, maka baju sutra hijau yang dikenakannya melorot ke bawah. Tertahan sebentar di lekukan atas sepasang payudaranya yang kencang, baru melorot jatuh ke bawah. Hartono merasakan matanya seperti silau melihat pemandangan yang luar biasa itu. Ditubruknya tubuh tanpa sehelai benang itu. Bagai ular yang menggelung mangsanya, Hartono membeli tubuh telanjang Nyi Blorong. Mobil Mercy Tiger 280E berwarna biru itu berhenti di depan sebuah rumah besar dengan regol yang terbuat dari besi kokoh. Hartono masih berada di balik kemudi. Dimainkannya klakson sehingga menimbulkan bunyi berisik. Tidak lama kemudian, dari balik pintu regol muncul seorang lelaki parubaya berbadan kurus memakai kaos oblong putih dan bercelana hitam panjang yang digulung sampai lutut. Pak Parman, aku hendak ketemu dengan majikanmu. Sampaikan kepadanya Hartono mencari. Iya, Den. Akan saya sampaikan. Sementara Den Hartono menunggu dahulu saja di serambi. Sebentar, saya panggilkan. Parman menutup kembali regol setelah mobil Hartono masuk kemudian berhenti di depan rumah besar itu. Hartono duduk bersandar pada kursi yang ada di serambi depan rumah Juragan Sentiko. Matanya memandang ke arah pekarangan luas yang ditumbuhi pohon sawo kecik dan jambu darsana di setiap-tiap sudut halaman. Lumayan bagus juga rumah dan pekarangan Juragan Keparat ini. Dahulu aku mungkin untuk membayangkan saja tidak berani untuk memiliki kekayaan seperti Sentiko. Tapi sekarang aku lebih kaya dari dia. Batin Hartono dalam hati. Hartono tersenyum sendiri. Lamunannya buyar setelah seseorang berdeham dari belakang. Seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun, rambut dan kumisnya telah memutih seperti kapas. Tubuhnya yang tinggi tidak kelihatan bungkuk. Sebuah tongkat berhulu gading putih kekuningan tergenggam erat di tangan kanannya. Selamat siang, Juragan Sentiko. Hartono berdiri dari tempat duduknya sembari setengah menunduk hormat. Juragan Sentiko hanya tersenyum, kemudian menarik kursi dan duduk, diikuti oleh Hartono yang juga kembali duduk di kursinya. Ada apa gerangan kau datang, Hartono? Suara Juragan Sentiko terdengar berat dan dingin, seperti ada rasa tidak suka di nada suaranya.
Mungkin merasa tersaing sebagai orang terkaya di Sambirejo. Ada dua tujuan saya ke sini, Juragan. Selain silaturahmi, saya juga ingin memberikan sedikit hadiah. Sekedar ucapan terima kasih atas bantuan Juragan yang selama ini selalu membantu saya. Nada suara Hartono seperti menyindir, akan tetapi Juragan Sentiko tidak bereaksi apa-apa. Air mukanya masih kelihatan dingin. Satu lagi, Juragan. Saya ingin mengajak Juragan untuk bekerja sama. Saya yakin kita berdua akan bisa menguasai daerah-daerah di sini jika kita punya kekuasaan. Dan saya yakin Juragan Sentiko sangat berpengalaman dalam hal ini. Juragan Sentiko tertawa terkekeh. Kebekuan hatinya tiba-tiba mencair dengan seketika. Otaknya yang licik cepat tanggap mencari jalan untuk menghancurkan Hartono. Usulan kamu cemerlang, Hartono. Tidak salah kalau kau anaknya Mangun Sarkoro, pejabat tinggi di pemerintahan daerah. Otakmu cerdas. Juragan Sentiko memuji Hartono, padahal di dalam hatinya sumpah serapah terucap. Saat kesempatan itu datang, aku akan memikirkan Hartono. Aku yang berhak menyandang gelar sebagai orang terkaya dan berpengaruh serta berkuasa di desa ini. Hartono menyeringai aneh, diulurkan tangannya ke arah Juragan Sentiko. Juragan Sentiko, dengan ini perjanjian kita telah diputuskan. Jabat tangan suatu pertanda kalau kita sekarang telah bekerja sama. Juragan Sentiko menyambut uluran Hartono, lalu menjabatnya dengan erat sambil tertawa-tawa. Hartono kembali menyeringai. Juragan Sentiko, saya membawa banyak perhiasan dan juga keramik mahal yang saya dapat dari kolega saya orang Borneo. Saya sengaja membawa ke sini sebagai simbol kerjasama kita. Mata Juragan Sentiko nampak berbinar-binar. Tidak sedikit pun curiga dan bertanya-tanya dalam hal apa Hartono memberikannya hadiah yang sangat mahal harganya. Keserakahan atas harta benda dunia menutup akal sehatnya. Di balik hadiah itu mengintai maut yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawanya. Di mana barang-barang itu? Sabar, Juragan, jangan terburu nafsu. Hartono tersenyum. Semua itu ada di dalam mobil. Nanti Pak Parman yang akan menurunkan untuk Juragan. Juragan Sentiko kembali tertawa tergelak-gelak sampai perutnya tergoncang-goncang. Setelah tertawanya mereda, Juragan Sentiko berteriak memanggil kedua istrinya. Kuntini, Nastiti, ambilkan minuman istimewa yang aku simpan di dalam lemari. Hari ini kita akan berpesta pora. Tidak berapa lama kemudian, muncul dua perempuan muda yang membawa botol minuman yang jika dilihat dari tampilannya itu minuman mahal. Pakaian yang dikenakan kedua istri Juragan Sentiko bagus dan melekat ketat di tubuh, sehingga jelas kelihatan badan mereka yang bagus ramping. Rambut hitam panjang yang tersanggul rapi di atas kepala masing-masing menambah aura kecantikan. Sebentar lagi kau akan modar, Sentiko, dan kedua istrimu yang cantik itu akan menjadi janda. Mungkin aku juga akan berminat menyimpannya sebagai gundik. Bisikan iblis bergema di benak Hartono. Hartono tersenyum dan kembali menyeringai. Nafsu iblis rupanya telah menguasai setiap nadi dan pembuluh darah di badannya. Desa Sambirejo terlelap dalam kesunyian. Kabut tipis yang turun dari puncak pegunungan Sewu makin lama semakin tebal menyelimuti sudut-sudut desa. Hawa dingin khas pegunungan sangat terasa mencucuk pori-pori kulit. Di kediaman Juragan Sentiko, tepatnya di kamar pribadinya, lampu menyala temaram. Sesekali terdengar suara cekikikan perempuan dengan manja, ditimpali suara tertawa Juragan Sentiko yang terbahak-bahak. Di atas ranjang berseprai dan berkelambu merah, tampak tiga sosok tubuh dengan tertawa-tawa gembira. Di atas meja yang terbuat dari kayu jati berserakan perhiasan berkilau, mulai dari gelang, kalung, anting, giwang, cincin, serta liontin semua ada di sana. Di sudut ruangan, guci dari keramik berjajar rapi. Kuntini, Nastiti, semua perhiasan itu milik kalian. Pilih dan pakailah sesuka kalian. Terima kasih, Mas Juragan. Kedua perempuan muda itu tertawa cekikikan. Tadi Hartono memberikan itu semua padamu dalam rangka apa, Mas Juragan? Perhiasan sebanyak itu tentu mahal harganya. Istri Juragan Sentiko yang bernama Kuntini bertanya. Si bodoh itu berusaha menyuapku agar aku membantu keinginannya. Perhiasan itu aku terima, tapi nanti dulu.
Tidak serta-merta aku akan menuruti semua keinginannya. Juragan Sentiko setelah berbisik di telinga Kuntini. Perempuan itu mengekik kegelian saat kumis Juragan Sentiko menyentuh cuping telinganya. Aku punya rencana. Suatu saat aku akan hancurkan Hartono dan akan aku rampas semua harta bendanya. Tunggu saatnya itu tiba. Kembali Juragan Sentiko tertawa gelak-gelak. Badanku capek istri-istriku. Tolong Kuntini pijit kedua tanganku dan bahuku. Dan kamu Nastiti, tolong kau pijit kakiku. Dua istri Juragan Sentiko tanpa banyak cakap lalu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh suaminya. Malam semakin larut, 3 orang dalam kamar itu telah terkapar diserang kantuk. Juragan Sentiko membuka matanya, menggeliat beberapa kali kemudian duduk. Disingkirkan tangan Kuntini dan Nastiti yang masih memeluk badannya. Sesaat ditengok jam dinding antik yang menempel di tembok kamar tepat pukul 1 dini hari. Diucek-ucek matanya yang tiba-tiba pandangannya terasa kabur. Mengapa hawa malam ini tiba-tiba terasa panas? Keras sekali, tidak biasanya hawa udara sepanas ini. Juragan Sentiko mengelap peluh yang ada di leher dan dadanya. Perlahan, orang tua itu turun dari ranjang. Sesaat dilirik kedua istrinya yang masih tidur terlelap. Tangannya meraih gelas yang ada di atas meja. Setelah meneguk air putih dari dalam gelas, dia cepat memakai sendal, mengencangkan ikatan kain sarung, lalu keluar dari kamar menuju ke ruang tengah yang temaram. Karena hanya diterangi lampu 5 watt warna merah yang menempel di langit-langit ruangan itu. Juragan Sentiko menghempaskan tubuhnya di kursi pancak empuk yang diletakkan mepet tembok ruangan. Udara terasa sejuk di ruangan itu. Sesaat Sentiko akan terlelap, tiba-tiba matanya menangkap sekelebat bayangan yang berjalan menuju ke belakang. Maling, desis Juragan Sentiko. Bercekat-cingkat, orang tua itu meraih golok yang tergantung di tembok ruang tengah. Kemudian diloloskan dari sarungnya. Mata golok berkilat-kilat diterpa cahaya lampu temaram. berani mengendap-endap dan mencuri di rumahku. Terpaksa golok ini akan kucuci dengan darah malam ini. Sentiko berbisik geram. Juragan Sentiko berjalan perlahan penuh kewaspadaan mengikuti bayangan misterius itu. Sesampainya di dapur, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan yang nampak. Ruangan dapur sepi sunyi. Bahkan seekor tikus pun tidak nampak. Sentiko mendengus kesal. Apakah tadi hanya mimpi? Jelas sekali tadi ada bayangan orang. Juragan Sentiko bertanya-tanya dalam hati. Tetapi itu tidak lama. Lalu dengan gontai berjalan ke arah ruang tengah. Tetapi alangkah terkejutnya orang tua itu ketika melihat 5 ekor ular sendok melata di lantai sudah meninggikan tubuh dan siap mematuk. Dengan sangat hati-hati agar gerakannya tidak menarik perhatian 5 ekor ular itu, Sentiko merapat ke dinding di belakangnya sambil tangan kanannya mencengkram erat hulu golok yang masih dipegangnya. Tiba-tiba ular paling kanan bergerak maju. 4 kawannya mendesis dan ikut bergerak. Sentiko membabatkan golok ke arah 5 ekor ular sendok yang akan menyerangnya. 4 ekor ular sendok surutkan kepala ke belakang. Yang satu seperti nekat meneruskan mematuk ke arah kaki Juragan Sentiko. Ujung golok menderu menghajar tubuh ular. Tubuhnya langsung terpenggal menjadi 2 bagian. Darah menyembur lalu jatuh di lantai. Sentiko kembali menebaskan goloknya. 2 ekor ular sendok jatuh terkapar dalam keadaan terpotong. 2 ekor ular yang masih hidup bersurut mundur, memendekkan badan masing-masing. Kelihatannya hendak menyelinap lari. Sentiko tidak mau membiarkan binatang-binatang itu lolos. Sekali lagi, golok tajam dikiblatkan. 2 ekor ular sendok bergelepak di lantai. Mati. Bertanda apa ini? Ada 5 ekor ular sendok berkunjung ke rumah malam-malam. Tengkuknya tiba-tiba meremang, matanya terbelalak. Bangkai 5 ekor ular sendok raib dari lantai. Noda darah yang tadi dilihatnya menggendangi lantai juga lenyap, bersih tidak berbekas. Diangkatnya golok yang masih dipegang. Tidak ada noda darah di hulu golok itu. Bahkan percikan darah sedikit pun tidak ada. Diam-diam hati Sentiko menciut juga. Hatinya menjadi tidak enak. Firasatnya mengatakan akan terjadi hal buruk pada dirinya. Lamunannya buyar tatkala tangan halus dengan jemari yang lentik menyentuh punggung dan kemudian memeluk tubuh Sentiko dari belakang. Seorang perempuan muda berkulit hitam manis dengan tubuh sekal pada bagian dada dan bagian pinggul. Kau terbangun, Nastiti? Juragan Sentiko berbalik badan ke arah istrinya yang tiba-tiba telah berada di belakangnya. Iya, Mas Juragan. Nastiti menjawab dengan suara parau.
Pandangan matanya sayu, dan yang membuat Sentiko serta-merta melupakan hal ganjil yang baru saja terjadi adalah perempuan muda salah satu istrinya itu tampak tidak tertutup selembar benang pun. "Ayolah Mas Juragan, kita bersenang-senang malam ini. Letakkan golokmu itu di lantai." Suara Parau Nastiti terdengar manja. Nafas Juragan Sentiko memburu. Entah bagaimana nafsunya langsung bergelora. Dilepaskannya golok yang masih dipegang ke lantai. Perlahan didekati tubuh Nastiti yang berdiri di hadapannya. Ketika sesaat lagi tubuhnya akan menempel pada tubuh telanjang itu, tiba-tiba terdengar desisan keras. Di hadapan Sentiko, muncul ular berwarna hijau sebesar pohon kelapa. Tidak ada waktu lagi untuk kaget atau menjerit. Secepat kilat, ular itu mematuk leher Juragan Sentiko. Tubuh itu mengejang sebentar, kemudian jatuh berlutut. Perlahan-lahan tumbang terkapar di lantai, tidak bernafas lagi. Tubuhnya sontak membiru, seperti terkena racun yang sangat kuat dan jahat. Jam antik yang menempel di dinding ruang tengah berdentang 12 kali, tepat tengah malam. Hawa malam itu panas dan gerah. Sasongko, anak pertama Hartono, gelisah dalam tidurnya. AC yang berada di kamar tak mampu mendinginkan panas udara malam itu. Piyama yang dikenakannya telah basah kuyup bermandikan peluh. Sasongko lalu terbangun dan duduk di tepi ranjang. Radio yang ada di meja tampak sudah mengeluarkan bunyi distorsi, tanda sudah tidak ada lagi siaran. Diputarnya tuning gelombang radio untuk mencari stasiun yang masih siaran. Terdengar suara lagu dari stasiun radio RRI. Lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati yang Terluka. Lagu itu tiba-tiba menjadi lambat dan suaranya menjadi aneh, lebih mirip rintihan dari alam kegelapan. Kemudian, radio tiba-tiba mengalami distorsi. Sasongko membalik radio, lalu memeriksa kotak baterai, menggoyang-goyangkan badan radio, lalu menepuk pelan radionya itu. Tetap saja, bunyi distorsi yang keluar. Diletakkannya radio itu di tempat semula. Sasongko kembali merebahkan tubuhnya di ranjang. Kemudian dia berbalik badan ke arah tembok. Terbelalak matanya, tatkala di tepi ranjang membelakangi sosok tubuh anak kecil perempuan berambut panjang. "Witri?" Suara Sasongko bergetar. Bulu kuduk Sasongko meremang. Dia sangat mengenali perawakan adiknya itu. Tubuh kecil misterius itu berbalik badan. Seorang anak kecil perempuan berumur sekitar 5 tahun. Wajahnya pucat putih dengan bibir membiru. Wajah menyeramkan itu sebagian tertutup rambut panjangnya yang tergerai ke depan. Kelopak matanya menghitam menakutkan. Dan yang lebih menggigitkan, leher anak itu patah sehingga kepalanya sedikit terkulai. Sasongko menjerit ketakutan. Jam antik yang menempel di dinding ruang tengah berdentang 12 kali. Sasongko terperanjat terbangun dari tidurnya dan duduk di tepi ranjang. Diraihnya gelas berisi air putih yang ada di meja samping ranjangnya. "Oh, hanya mimpi, hanya mimpi." Sasongko berbicara sendiri berulang-ulang. Radio yang ada di meja tampak sudah mengeluarkan bunyi distorsi, tanda telah tidak ada siaran. Sasongko bergidik, lalu menoleh ke arah samping sisi tempat tidurnya. Tidak ada siapa-siapa. Dia menarik nafas lega ketika tiba-tiba terdengar ada langkah-langkah kaki setengah berlari menuruni tangga. Sasongko keluar dari kamarnya. "Bu, Ibu, Pak, Bapak." Sepi, tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu terhenti. Sasongko bermaksud untuk masuk ke kamarnya lagi, ketika tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki menuruni tangga. Bulu kuduknya meremang lagi. Saat itulah matanya melihat sekelebat anak kecil menuruni tangga dan berlari sambil tertawa-tawa ke arah rumah bagian belakang. Serta-merta seperti ada suntikan nyali dan keberanian Sasongko mengejar bayangan itu. Bayangan itu lenyap tak berbekas di depan kamar kosong yang dipergunakan Hartono untuk melakukan ritual bersetubuh dengan Nyi Blorong. "Sasongko, Bapak ingatkan, jangan sekali-kali masuk ke ruangan ini. Ingat itu, apapun alasannya, biarkan tetap terkunci dan tertutup." "Kamar itu isinya apa, Pak? Mengapa Bapak melarang saya dan Ibu untuk mengetahui isi dari kamar itu?" Sasongko bersikeras meminta penjelasan pada Hartono. "Jangan banyak tanya. Kalau bapakmu ini sudah bilang, jangan banyak tanya dan jangan banyak membantah. Turuti saja." Sasongko teringat saat bapaknya mendamprat habis-habisan karena bertanya mengenai kamar kosong itu. Sasongko telah berada tepat di depan pintu kamar kosong itu. Telinganya mendengar dengus nafas memburu dan menggebu-gebu di dalam kamar. Karena khawatir terjadi sesuatu pada ayahnya,
Sasongko memutar handle pintu itu. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Dibukanya pintu itu lebar-lebar. Betapa terkejutnya Sasongko melihat pemandangan tak lazim di dalam kamar. Sang ayah sedang bergumul dengan seekor ular sebesar pohon kelapa. Sasongko kaget sekali dan langsung berteriak histeris. Kabut tipis turun perlahan dari puncak gunung Merapi, merayap di antara pepohonan yang berdiri kaku bagaikan kaki-kaki sepasukan raksasa yang mengintai dari balik kegelapan. Semakin larut malam, kabut semakin tebal, layaknya langit yang turun menelan bumi. Sesekali terdengar suara lolongan anjing di kejauhan. Di serambi sebuah rumah joglo yang megah, seorang perempuan gemuk tampak duduk dengan muka tegang. Baju hitam terusan seperti jubah berwarna hitam yang dikenakan menjuntai menyentuh lantai. Nyala sebatang lilin temaram yang sedari tadi ada di depannya tidak mampu menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Tiba-tiba, tidak tahu dari mana datangnya, sesosok tubuh lelaki memakai mantel hitam berdiri tegak di hadapan serambi. Wajah orang itu beku dan pucat, tatapan matanya kosong, bibirnya membiru. Dari tubuh tercium aroma anyir dan bau busuk yang menyengat, seperti bau bacin mayat. Serta merta wanita gemuk itu berdiri, lalu mengambil lilin yang masih tertancap di meja. "Silakan masuk Hartono, keluarga besar kita sudah menunggumu." Sosok lelaki bermantel hitam itu dengan kaku berjalan mengikuti langkah wanita gemuk yang berjalan di depan sambil memegang lilin. Dari mulutnya terdengar suara gumaman aneh yang menyerupai rintihan dari jurang kegelapan. Wanita gemuk itu membawa lelaki bermantel hitam berjalan ke belakang rumah joglo. Di bawah temaram lampu lilin, terlihat papan kayu yang di tengahnya ada semacam handle pintu tertanam di tanah yang sebagian tertutup oleh tumbuhan merambat. Perempuan gemuk itu berjongkok, kemudian memutar handle yang terpasang di papan. Pintu rahasia itu terbuka, tampaklah lubang menganga yang berundak-undakan menuju ke bawah tanah. "Ayo Hartono, ikuti aku. Ikuti Mbak Yukmu, Mbak Yuk Prapti." Dua orang itu kemudian menuruni undak-undakan ke bawah ruangan yang temaram, pengap dan dingin. Tembok menghitam tampak basah lembab dan berlumut. Sampai di ujung undak-undakan, terdapat ruangan berukuran luas sekitar 15 meter persegi dengan 2 buah obor yang menempel di pojok ruangan. Prapti menghentikan langkah. Sosok kaku Hartono juga berhenti tepat di belakangnya. Di atas lembaran-lembaran permadani lusuh, tampak duduk 2 sosok tubuh yang juga terbungkus mantel hitam. Sosok tubuh orang tua duduk bersila membeku, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Aroma tidak sedap menyerupai bau bangkai memenuhi ruangan itu. Di sebelahnya, sesosok anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun juga duduk bersila. Keadaan juga tidak kalah ganjil dengan si orang tua. Sebagian wajahnya tertutup rambut yang tergerai, kepalanya sedikit terkulai ke kanan seperti akan lepas dari batang leher. Jika ada yang melihat 2 sosok ini, pastilah bulu kuduknya akan meremak. "Ayah Mangunsarkoro, aku bawakan anak lelakimu. Witri, Bude bawakan ayahmu. Ayahmu akan menemani kalian di tempat gelap ini sampai saat itu tiba. Sebentar lagi, ibumu dan kakak lelakimu juga akan Bude bawa ke sini." Sosok mayat Hartono berjalan kaku ke arah 2 sosok tubuh yang bersila kaku di hadapannya. Kemudian, mayat Hartono duduk bersila dengan gerakan kaku. Sekarang, ada 3 sosok mayat yang duduk bersila di ruangan itu. Prapti berdiri tegak di hadapan ketiga mayat itu. Kedua tangannya direntakkan ke samping, kemudian diangkat ke atas. "Nyi Bloro, sebentar lagi janji hamba telah hamba penuhi. Satu keluarga yang masih ada pertalian darah akan saya tumbalkan untuk sang ratu. Terimalah persembahan hamba ini. Terimalah."